Oke, pada hari ini kita mau membahas tentang konsep kesebangunan pada dua buah bangun datar. Di sini saya mempunyai dua buah bangun persegi panjang ABCD dan persegi panjang JKLM. Apakah kedua bangun ini sebangun atau tidak? Pada dasarnya, dua buah bangun dikatakan sebangun jika perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, coba kita buktikan apakah kedua bangun ini sebangun atau tidak. Di sini bangun ABCD memiliki panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Sedangkan pada persegi panjang JKLM memiliki panjang 18 cm dan lebarnya 12 cm. Kita buat perbandingan sisi yang bersesuaian dulu. AB bagian panjang akan sebanding dengan KL atau sebanding dengan MJ. Sedangkan BC bagian lebar sebanding dengan JK. Kita masukkan angkanya. AB nilainya 12 cm, sedangkan KL nilainya 18 cm, BC 8 cm, dan JK 12 cm. Kita sederhanakan, dibagi dengan angka yang sama. Di sini kita bagi dengan hasilnya 2, dibagi dengan 6 hasilnya 3. Di sini yang sebelah sisinya kita bagi dengan 4, dibagi 4 2, dibagi 4 3. Kita lihat perbandingan sisinya sama. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Sudut A atau sudut BAD sebesar 90 derajat, ada tanda siku-siku di sini, sama dengan sudut MJK atau KJM, sama-sama 90 derajat. Oke. Sedangkan sudut ABD akan sama dengan sudut JKL, sama-sama 90. Otomatis kalau di sini 90, di sini 90, 90, 90, 90, 90, begitu juga dengan yang bangun satunya. Jadi karena sudut yang bersesuaian sama besar, syarat kedua terpenuhi. Jadi kedua bangun ini bisa dikatakan sebangun. Untuk selanjutnya kita coba mengerjakan soal. Perhatikan gambar berikut, ada dua buah segitiga, yaitu segitiga KLM dan segitiga PQR. Dari segitiga tersebut diketahui bahwa panjang KM 10 cm, panjang LM 8 cm, panjang PR 15 cm. Pertanyaannya adalah, hitunglah panjang KM dan QR. Untuk menghitung panjang KM, kita bisa hitung dengan cara teorema Pythagoras. Karena segitiga KLM merupakan segitiga siku-siku. Diketahui bahwa sisi terpanjangnya adalah 10 dan kedua sisi lainnya adalah 8 dan KM. Kita hitung panjang KM-nya dengan rumus Pythagoras. KM kuadrat sama dengan KL kuadrat dikurang LM kuadrat. KM-nya kita nggak tahu. KL-nya 10 cm kuadrat dikurang dengan LM-nya 8 cm kuadrat, sehingga 100 dikurang 64 hasilnya 36. Jadi KM-nya adalah akar 36, hasilnya 6 cm. Selanjutnya, untuk mencari panjang QR, kita gunakan konsep kesebangunan. Kita perhatikan kedua segitiga tersebut. Sisi QR itu akan bersesuaian dengan sisi KM. Jadi QR-nya itu per KM. Kita ambil dua sisi yang lain, dua sisi yang bersesuaian. Segitiga PQR diketahui panjang PR-nya 15. Jadi PR itu akan bersesuaian dengan sisi yang paling panjang pada segitiga KLM, yaitu KL. QR kita tidak tahu. KM-nya adalah 6 hasil hitungan sebelumnya, PR-nya 15, KL-nya 10. Oke, kita bisa sederhanakan dulu 15 dengan 10, kita bagi dengan angka sama, kita bagi dengan 5, hasilnya 3 dan 2. Setelah itu boleh kita bagi lagi 6 dengan 2, sama-sama dibagi 2,
1, ini 3. Setelah itu kita kalikan silang. QR dikalikan 1 QR atau QR saja. 3 dikalikan 3, 9. Jadi hasil akhirnya 9 cm. Bahasan selanjutnya adalah kita akan membuktikan dua buah segitiga itu sebangun atau tidak. Ada 3 cara untuk membuktikan dua buah segitiga itu sebangun atau tidak. Cara pertama adalah membandingkan sudut yang bersesuaian, apakah sama besar atau tidak. Kita perhatikan, di sini ada segitiga, dua buah segitiga. Segitiga yang atas yaitu ABE dan segitiga yang bawah adalah segitiga DCE. Kita buktikan apakah segitiga ABE dengan segitiga DCE sebangun atau tidak. Oke, kita perhatikan lagi. Dari segitiga ABE, sisi AB dan sisi DC itu paralel. Diketahui dari tanda ini, paralel ya. Jadi, sudut yang bersesuaian adalah sudut ABE itu akan bersesuaian dengan sudut CDE. Apakah sudut ABE dengan CDE sama besar? Sama besar. Kenapa sama besar? Karena kedua sisi ini kan bersesuaian. Jadi sudut ABE dengan sudut CDE itu berseberangan. Ingat, sudut yang berseberangan pasti sama besar. Berseberangan. Lanjut ke sudut selanjutnya. Sudut BEA atau sudut AEB dengan sudut CED atau sudut DEC. Apakah sama? Sama besar. Kenapa sama besar? Karena kedua sudut ini bertolak belakang. Ingat, sudut bertolak belakang selalu sama besar. Selanjutnya sudut yang terakhir yaitu sudut EAB atau sudut BAE. Saya beri tanda silang di sini, akan sama dengan sudut DCE atau sudut ECD. Kenapa sama besar? Kedua sudut ini juga berseberangan seperti sudut ABE dengan sudut CDE. Jadi kedua bangun segitiga ini adalah sebangun karena ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Cara kedua untuk membuktikan bahwa dua buah segitiga itu sebangun atau tidak adalah dengan cara membandingkan ketiga sisinya. Di sini sudah ada dua buah segitiga, segitiga XYZ sama segitiga MNO. Diketahui panjang XY 6 cm, panjang XZ 5 cm, dan panjang YZ 7 cm. Sedangkan panjang MN 15 cm, panjang NO 18 cm, dan panjang OM 21 cm. Kita lihat dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi XZ itu akan sebanding dengan sisi MN. Kenapa? Kita lihat tanda sudutnya. X tanda sudutnya seperti ini, di Z ada tanda bulatan, sehingga yang sama itu dengan yang sisi sebelah sini. Jadi XZ akan sebanding dengan MN. Sedangkan XY, kita lihat tanda sudutnya, XY akan sebanding dengan NO. Lalu sisi terakhir YZ otomatis akan sebanding dengan OM, sisi yang terakhir. Kita masukkan angkanya. XZ 5 per MN 15 cm, XZ 6 cm per NO 18 cm, sedangkan YZ 7 cm per OM 21 cm. Kita bagi dengan angka yang sama, dibagi 5, 1, 3. Ini dibagi 6, 1, 3, dibagi 7, 1, 3. Hasil akhirnya adalah 1/3, 1/3, 1/3. Jadi kedua bangun ini adalah sebangun karena perbandingan sisinya sama besar. Cara ketiga untuk menentukan dua segitiga sebangun atau tidak adalah dengan cara kita membandingkan dua sisi dan satu sudut, di mana
sudut tersebut harus diapit oleh dua sisi yang diketahui. Di sini kita punya dua buah segitiga ABC dan segitiga PQR. Kita lihat sudut A diapit oleh sisi AC dan sisi AB, sedangkan sudut Q diapit oleh sisi PQ dan sisi QR. Kita lihat perbandingan sisinya dulu. Sisi AC, sisi yang dengan lebih pendek daripada yang AB, itu sebanding dengan QR. Sedangkan sisi AB itu sebanding dengan PQ. Kita masukkan angkanya. AC 4 cm, QR-nya 6 cm, sedangkan AB-nya 5 cm, kemudian PQ-nya 7,5 cm. 4 dan 6 kita bagi 2 dan 3. 5 sama 7 kita bagi 2,5, dibagi 2,5, hasilnya 2, 3. Dan hasil akhirnya adalah 2:3 dan 2:3. Jadi kedua sisinya, sisi yang bersesuaian sudah sama besar. Sedangkan kita lihat sudutnya, sudut CAB sama dengan sudut RQP atau sudut PQR, sama-sama 55 derajat. Jadi karena sudut yang sama besar diapit oleh dua sisi yang perbandingannya sama, jadi kedua segitiga ini adalah sebangun.